Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek 165551. Baik sahabat-sahabat Sinau Rasa dan teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di podcast Masalah dan Doa. Tertidur sejenak karena ketatnya aktivitas ya. Dan alhamdulillah hari ini kedatangan tamu spesial. Dan seperti biasa, podcast ini selalu dan senantiasa ditemani oleh guru kita, Kiai Irfan Zidni. Kiai, apa kabar Kiai? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana Kiai. Pak Andri? Alhamdulillah Kiai. Saya Makmun sehat. Siap, alhamdulillah sehat. Oke. Kiai, ini seperti yang tadi saya sampaikan, kita sudah agak cukup lama nih tidak bisa hadir di udara menemani teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian. Hari ini ada sesuatu yang spesial dari Kiai terkait dengan kitab yang Kiai tulis berjudul Al-Khirrah Kiai ya. Al-Khirrah. Nanti akan dikupas tuntas lebih lanjut. Tentunya juga tadi di awal saya sampaikan kita kehadiran Syekh Miri. Ini salah satu pendiri dari Lefalak Ruhani. Beliau juga sempat mati suri, tapi alhamdulillah dibangkitkan kembali gitu saya. Sehat saya ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Teman-teman sekalian, selanjutnya langsung kita serahkan kepada guru kita untuk menceritakan apa sih kitab Al-Khirrah ini gitu. Silakan Kiai, waktu dan tempat, atau mungkin Bang Makmun nanti ada yang ingin ditanyakan dulu. Silakan. Siap. Memang. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita kedatangan tamu baru ini. Berupa kitab Al-Khirrah karya besar guru kita Irfan Zidni Wahab Al-Hasib. Ikhtiar pengambilan keputusan. Wih. Kalau bicara keputusan kita udah takut duluan nih. Iya. Takut salah Bang. Iya. Keputusan apa nih? Keputusan pengadilan apa keputusan apa nih? Pak Kiai. Ini ada lagi kitab aneh ini bagi saya ini. Kemarin udah berbagai banyak kitab-kitab, ini muncul lagi nih Al-Khirrah ini. Ikhtiar kalau nggak salah artinya usaha pengambilan keputusan. Ini kita bahas babnya dulu nih. Temanya ini maksudnya apa ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Syekh Miri. Terima kasih Bang Andri. Jadi kitab ini namanya Al-Khirrah. Ikhtiar pengambilan keputusan. Jadi karena kita selalu diliputi dengan sesuatu yang membutuhkan sebuah keputusan, mulai dari keputusan A sampai keputusan yang lebih besar. Bahkan kita mau jalan saja harus ngambil keputusannya pakai baju hitam, pakai baju pakai peci NU, mau pakai peci apa ini kan keputusan. Nah kemudian oleh ulama, terutama ini oleh Syekh Ismail bin Abdullah ini, dibuatlah sebuah rumusan ketika manusia sedang mengalami benturan keadaan yang membutuhkan keputusan, maka kemudian dibuatlah sampai 40 tema besar. 40 tema besar yang manusia, yang kita semua bisa melihat tema-tema itu. Kalau misalkan dalam keadaan pengen menjual sesuatu, nah bagaimana ini menjual atau tidak. Nah ini ada di kitab ini. Jadi keputusan ini maksudnya adalah keputusan besar yang perlu diambil gitu ya. Jadi kan manusia itu kan butuh sebuah keputusan. Jadi baik keputusan melalui feeling atau melalui apapun lah. Nah ini salah satu cara untuk kita mengambil keputusan dengan cara yang berbeda. Ini kitab ini namanya Al-Khirrah ini. Oh iya. Karena memang hidup itu pilihan. Nah, tidak bisa dipungkiri hidup itu pilihan. Pilihannya dan apa, Bang? setiap pilihan harus ada keputusan. Gak boleh ngambang ya, Gak boleh. Ya. Kita harus komit. Ya. Kalau keputusan ke kanan, ya harus ke kanan, ke kiri, dan harus ke kiri. Tapi kita jangan spekulasi, Bang. Kalau mengambil keputusan. Kenapa, Bang? Harus ada hitung-hitungannya. Harus ada hitung-hitungannya. Kitab ini nih kayaknya. Nah, kayaknya kitab ini, karya besar apa tadi nih? Ismail bin Abdullah Al-Wali. Ini kata-kata Al-Wali ini apa beliau wali apa nih? Iya, jadi kitab ini, buku Al-Khirrah ini sesungguhnya adalah diambil dari kitab yang berjudul
Al-Khirah Al-Musammad bil Kasfi wal bil bikasfil bahti wad dhamir. Karangan seorang ulama besar namanya Syekh Ismail bin Abdullah Al-Wali. Beliau ini lahir tahun 1787 Masehi. Beliau ini pendiri dari Thorekoh Ismailiyah di Sudan. Jadi awalnya Syekh Ismail ini punya Thorekoh, mengambil baiat namanya Thorekoh Al-Khotamiyah dari seorang ulama besar Thorekoh Khotamiyah namanya Syekh Utsman di Mekah. Nah, beberapa tahun beliau ikut Thorekoh Khotamiyah ini, lalu beliau merumuskan sebuah metode baru dalam berzikir dan bertasawuf. Maka kemudian metode beliaulah yang dikenal sama murid-muridnya menjadi Thorekoh Ismailiyah. Nah, Syekh Ismail ini kemudian mengarang kitab. Kitabnya banyak beliau ini. Saya mencatat ada sekitar 76 judul kitab. Nah, salah satunya adalah kitab Al-Khirah Al-Musammad bi Kasfil Bahti ini. Nah, kitab ini kemudian saya daur ulang. Bukan terjemah. Kalau terjemah itu kan biasanya kata per kata atau halaman per halaman ini. Kalau ini saya bikin, saya daur ulang. Daur ulang ini ya modifikasi untuk semata-mata biar mudah saja kita ini untuk mempelajari kitab ini gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam buku ini. Setidaknya ada 2 tabel nih, saya. Iya, siap. Yang pertama tabel daftar masalah dan tabel bait al-musahimah. Jadi kan di buku ini ada 40 hal, 40 persoalan yang kita sedang hadapi dan butuh sebuah keputusan. Nah, 40 pertanyaan ini dibagi 4 kategori. Yang kategori ini diambil dari arah masyrik, arah maghrib, arah simal, arah yamin. Karena ada 4 arah, maka kemudian setiap arah itu dipenuhi dengan 10 persoalan. Kan tadi ada 40 hajat, ada 40 persoalan. Nah, ini 40 ini dibagi 4. Jadi satu arah ini mengandung 10 persoalan. Yang setiap persoalan ini diwakili oleh satu makhluk Allah yang memulia. Bisa malaikat, bisa juga nabi, dan juga bisa seorang wali. Nah, ini tabel ini yang perlu diperhatikan dulu. Yang kedua namanya tabel bait al-musahimah. Itu nanti ada di halaman 8. Bait al-musahimah ini yang akan kita gunakan untuk mengambil angka, yang dari angka itulah kemudian dihasilkan sebuah pembacaan. Ini dilakukan apa tidak? Kalau dilakukan apa efeknya? Kalau tidak dilakukan apa efeknya gitu loh. Nah, misalnya langsung saja misalkan kita langsung buka di daftar masalah. Itu kan ada di halaman 4. Halaman 4, halaman 5, halaman 6, halaman 7. Misalnya di daftar masalah yang halaman 4 di Masrik. Di Masrik ini kan ada 10. Terpenuhinya hajat, perdagangan, penjualan, belanja barang berharga dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terus kemudian di Simal itu ada pertolongan atas musuh, peradilan, orang yang dipenjara sampai selanjutnya. Kemudian yang di Maghrib ini ada pernikahan, ada keturunan, ada kehamilan, perceraian sampai terakhir di kabar. Kemudian yang di Yamin ada orang sakit, ini ada obat, ada tafsir mimpi sampai selanjutnya. Nah, kalau kemudian nanti ditanya bagaimana kita menggunakan kitab ini misalnya saya. Oke, kita sekarang praktek aja langsung praktek. Siap. Ini kan saya kasih langkah-langkah pengaplikasian di halaman 1. Ini kan sudah ada tuh langkah-langkah pengaplikasian dan pengamalan Al-Khirah. Jadi yang pertama tentuin dulu saya persoalan apa yang kita lagi mau kita cari. Misalnya kita lagi ada persoalan apa nih misalnya. Apa misalnya kita pengen masukkan proposal ke orang, atau kita pengen menghadap seseorang untuk mengambil hajat kepada dia gitu. Umumnya itu saya. Berarti kita cari itu meminta hajat itu ada di halaman 6 daftar masalah, di halaman 6 di Maghrib. Di Maghrib di halaman 6. Ketemu kan meminta hajat. Nah, meminta hajat waktu yang tepat atau untuk meminta atau tidak. Nah, kita kan ini mau ketemu nih. Misalkan kita mau ketemu siapa? Pimpinan. Nah, dan yang kita mau minta hajat sama dia nih. Ini bagus apa enggak nih nanti kita ketika datang. Nah, maka langkahnya adalah lihat halaman ke-8. Halaman 8. Jadi gini caranya.
Kan tadi kita mau minta hajat. Maka yang pertama langkahnya adalah baca surah Al-Fatihah dulu untuk Sayyidina Muhammad. Pada baginda Rasul. Setelah itu satu kali baca Fatihah lagi untuk Syekh Ismail bin Abdullah. Sudah 2 kali Fatihah. Setelah itu sampaikan niatnya sesuai yang dimaksud. Ya Allah, saya pengen menghadap si fulan untuk mengajukan permohonan saya, hajat saya kepada dia. Ini bagus apa tidak besok? Gitu. Saya besok mau menghadap, bagus apa tidak? Sudah. Lalu kemudian tangan kita ini dalam keadaan meram nih. Tangan kita kemudian menyentuh di table ini. Jadi di mana jatuhnya tangan kita gitu ya. Nah, misalkan tangan saya di sini menyentuh langit ke-6, langit 3, angka 6 gitu ya. Berarti angka 6 ini. Wah, Angka 6. Nah, berarti angka 6 ini kita simpen. Kita ingat angka 6. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, untuk melihat hasil itu gunakan daftar isi. Tadi kan meminta hajat itu arahnya apa? Maghrib. Lihat daftar isi maghrib. Lihat di daftar isi tabel persoalan maghrib. Meminta sebuah hajat dari seseorang. Nabinya Nabi Musa. Itu ada di halaman ke-11 Romawi. Ketemu nggak? 11 Romawi. Kan tadi kan meminta hajat dari seseorang itu di maghrib ya. Kita lihat dia di daftar isi. Daftar isinya di halaman 11 Romawi. Di halaman 11 Romawi. Ketemu nggak? Di daftar isi 11 Romawi. Nah, daftar isi Ya. terus sebentar. Malum baru ya. Istilahnya Nah itu ini di sini. Okay. Nah itu kan maghrib. Itu kan maghrib. Nah kemudian lihat meminta sebuah hajat dari seseorang. Lihat terus di bawah sampingnya ada meminta sebuah hajat dari seseorang. Nabinya Nabi Musa. Nah ya, halaman berapa? 43. Buka halaman 43. Wow. Buka halaman 43. Nah, situ kan terlihat tuh. Siap. Ya, kan situ meminta sebuah hajat dari seseorang, ya kan? Itu nabinya Nabi Musa. Tadi kita dapat hasil berapa tadi? 6. Kemudian baca di situ 6 apa? Segeralah kamu akan mendapatkan kebaikan di dalamnya. Jadi berangkat jadi besok. Gitu. Nah, begitu caranya. Coba lagi biar lebih jelas. Mau apa misalnya, mau apa? Menanya tentang apa? Apa misalnya? Apa sih? Mau ngegolin proyek. Luar biasa. Hajat terpenuhi atau tidak? Iya. Hajat itu kan ada lihat hajat, kita lihat hajat terpenuhi apa tidak, menggolkan proyek gitu kan? Ya. Itu ada di maghrib di halaman 6. Daftar persoalan. Hajat dalam hatimu berhasil atau tidak? Hajat dalam hatimu berhasil atau tidak? Nabinya Khidir. Nabi Khidir. Oke ya, kita pegang itu ya. Lalu kita ke bait Al-Musahimah. Tadi itu yang di halaman 8. Nah, coba kira-kira habis baca Fatihah sambil merem nih ya. Baca Fatihah buat Nabi 1, kemudian baca Fatihah buat Syekh Ismail bin Abdullah 1 kali, lalu kemudian niatkan, ya Allah, hajat saya berupa apa? Project ini berhasil atau tidak? Nah, kemudian kan merem tuh, lalu kemudian tangannya coba asal aja, misalkan coba tangannya kemana sih? Begini ya, merem. Pegangin. Kemana itu? Ke-6. Langit 3. Langit 3, angka 6. Nah, kemudian kita lihat daftar isi tadi, daftar isi maghrib. Daftar isinya di halaman 10. Di halaman 10. Romawi, iya. Hajat di dalam hatimu, Nabi Khidir alaihissalam. 10 Romawi tadi saya. Nah, ini saya. Kan ada tabel persoalan dan hasil pembacaannya maghrib. Hajat di dalam niatmu ada kan? Ada. Khidir alaihissalam berapa itu? Halaman Hajat dalam hatimu. Halaman 41. Halaman 41. Buka halaman 41. Setelah terlihat hajat dalam dirimu, dalam niatmu, halaman 6. Terpenuhi dan sampai kepadamu. Wah, jadi nah itu salah satu metode. Kayaknya ini kita gue banget ini kalau sekarang ini. Jadi mau apa saja kan kita pasti ada persoalan. Ya meskipun di daftar persoalan ini tidak plek apa yang persoalan, tapi kan bisa dikiaskan gitu loh. Misalnya lagi
saya mau minum obat nih, obat A misalnya. Obat ini bagus apa enggak buat saya? Menyembuhkan apa enggak sama saya? Kan ada di sini. Coba lihat di halaman 7 daftar persoalan, daftar permasalahan halaman 7. Ini kan ada obat. Obat ini baik apa enggak gitu ya? 7. Halaman 7. Ya. Ya, obat. Itu kan apa tuh? Obat arahnya apa? Arahnya Tolha. nah sosoknya Tolha. Arahnya Baik atau arah. Oh. Yamin. Yamin. Arahnya Yamin. Masalahnya obat. Penjelasan masalahnya baik atau tidak obat ini. Sosoknya Tolha. Nah, langsung kita ke bait Musahimah. Nah, tadi kan baca Fatihah, terus coba Bang Andri. Coba udah baca Fatihah 1 sama buat Nabi, kemudian buat saya Ismail, lalu sampaikan, ya Allah, obat ini, obat apa kita sebut itu, obat ini bagus atau tidak buat saya, misalnya gitu. Terus langsung diketuk tanpa lihat. Tarikan jarimu. Terus lihat berapa? Mirih, masya Allah. Pas banget. Salaman dulu. 9. Enggak dikondisikan nih saya. 9. Oke. Miri itu artinya planet Mars, Pak. Tapi emang saya di sebelah Mirih saya. Tidak ada kebetulan. Kiri Bang itu. Oke. Lalu kita lihat di daftar isi biar mudah. Daftar isi. Di Yamin tadi kan Yamin, daftar isi. Hasilnya 9. Yang Yamin obat. Penggunaan obat. Halaman berapa itu? Lihat halaman 11 Romawi. Tabel permasalahan dan hasil pembacaan Yamin. Ya, penggunaan obat. 47 Ki. Halaman 47. Oke, kita lihat halaman 47. Lalu kita lihat. Sudah? Ketemu 47. Kelewat 47. 9. Lakukanlah tawakal kepada Allah, akan kamu dapatkan berbagai kebaikan di dalamnya. Nah, jadi obat berarti ini ya. obat ini baik. Kayaknya dari 3 permasalahan saya, ini kok kejawab semua ini. Iya, berarti yang melakukan itu baik-baik semua. Oh, iya. Baik, jadi seperti itu gambarannya, cara pemakaiannya. Jadi, nah, saya kemudian melihat referensi lain, bait Al-Musahimah tadi ini kan kita merem, kemudian kita baca doa, baca Fatihah, lalu kemudian kita niatkan, lalu kita begini kan. Iya. Saya ngelihat di beberapa kitab lain, ternyata ini bisa kita rubah. Bait Al-Musahimah ini tidak berupa kotak, tapi berupa kocokan seperti arisan. Ini kan ada berapa? Ada 14 kan? Ya. Ada 14 angka. Ada 14 angka, berarti kita bikin 14 lembar. 14 kertas seperti kita main arisan. Iya. Jadi setiap kertas itu kita tulis angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 14. Setelah itu kita kocok. Nah, sebelum kocok itu kita baca tadi tuh Fatihah dulu buat Nabi, kemudian baca Fatihah buat Syekh Abdullah, kemudian kita lihat, ya Allah, obat ini baik apa enggak buat saya, lalu kemudian dikeluarin nomor berapa yang keluar. Nah, keluar berapa, nah kemudian lihat hasilnya di sini. Nah, itulah inti daripada kitab ini, Al-Hirah. Jadi Al-Hirah, makanya kemudian saya kasih judul di sini Al-Hirah, sama seperti judul aslinya Al-Hirah. Kemudian ada saya tambahin ikhtiar pengambilan keputusan, sehingga nanti setidaknya buku ini menjadi bagian dari ikhtiar kita gitu. Ketika kita mau mengambil sebuah keputusan, atau kita ditanya oleh seseorang yang kita ini dimintakan sering nih, pasti sering. Saya mau jual ini, bagus apa enggak ya? Kapan nih kira-kira mau jual ini bagus? Kan jangan ngasal juga kita jawabnya. Gitu, feeling, nggak bagus, kan jangan juga. Tetap memakai sebuah metode. Nah, metodenya kan berbanyak nih. Di dalam falak ruhani kan banyak. Nah, ini satu lagi nih metode dalam kitab ini, Al-Hirah. Seumpama Bang Andri ada permasalahan. Seumpama dia ingin menghitankan anaknya. Terus kalau saya pakai metode buku ini, Al-Hirah, yang melakukan tadi ketukan begini, dia atau saya? Boleh dua-duanya, salah satunya. Kalau tergantung nanti niatnya. Misalnya saya langsung, ya Allah, si Andri ingin melakukan hitan anaknya pada saat ini. Ini baik apa enggak? Gitu ya. Boleh diwakilkan. Boleh diwakilkan. Wakalah ya kita. Wakalah boleh. Kalau emang buat diri sendiri ya Allah, saya besok mau melakukan hitanan, ini baik apa tidak gitu loh. Jadi tergantung niat itu tadi itu. Tapi kalau memang dianggap orangnya lebih baik kita gitu kan, misalnya dan kita aja yang bikin. Nah, sudah. Kalau misalkan
ada orang misalnya baca Fatihahnya aja masih bingung gitu Iya, kan. betul, Padahal kita aja yang Oh. bikin gitu ya. Kadang-kadang yang namanya manusia sih, itu kan setiap keputusan kadang-kadang kita terima atau enggak. Ketika kita udah tahu jawaban keputusan itu, wah kayaknya nggak tepat. Boleh diulang nggak sih? Enggak. Biasanya kalau ini sampai ke 40 hari ke depan. Oh begitu. Jadi misalnya kan ini nggak bagus ngadepnya sekarang. Bukan berarti selamanya kita nggak bisa ngadep ke dia gitu dia. Jadi rentang waktunya. Rentang waktunya rata-rata 40 hari. 40 hari Iya. gitu. Jadi 40 hari nanti dicoba lagi. Oh. Ini bagus, Pak. Misalkan kita pengen membeli sesuatu, saya pengen membeli tanah nih. Gitu ya. Wah, nggak bagus. Iya. Kan hasilnya. Bukan berarti selamanya nggak boleh, cuma nanti kenapa? Karena tadi sesuatu itu sebenarnya bagus saja, tapi mungkin ada waktu yang tepat, ada waktu yang tidak tepat gitu loh, kapan gitu ya. Jadi bukan berarti kita nggak bagus beli itu, tapi sesuatu itu bagus kita beli, tapi kalau di tempat yang beda, di waktu yang salah, ini kan jadi persoalan juga gitu. Karena memang ada waktu yang mustajab dan ada tempat juga yang mustajab. Bisa ya? jadi begitu. Karena bisa jadi ada momen yang lain yang Allah tentukan, yang kemudian kalau sekarang misalnya gini, jangan pergi sekarang, nanti saja jam 9:38. Ternyata jam 9 kurang 35 terjadi kecelakaan di situ. Yang kalau misalkan kita tadi lewat, ini kan terkena kita imbasnya gitu. Betul, Kayak gitu. Jadi kira-kira seperti itulah gambarannya gitu. Nah, inilah kitab tentang Al-Hiro ini. Kalau saya lihat dari tabur permasalahan saya, itu dari mulai banyak begitu permasalahan, kayaknya ini mencakup ya. Dari permasalahan keluarga, Insya Allah. juga buat Wakili semua, perusahaan, ya. buat hajat-hajat kita, Ya. dan semuanya bisa kejawab gitu bang. Kayaknya nih sayang banget ini buku kalau kita gitu orang-orang modern yang punya perusahaan, yang mungkin punya yayasan atau apapun, ini kudu punya bang ini. Harus wajib. Ya. Ketika kita mengambil keputusan paling enggak ada rambu-rambu gitu. Gue berangkat gak nih besok kan begitu nih. Ya. Nih tadi kayak bilang ada metodenya kan. Iya. Nih proyek gue jebolin apa kagak nih? Nah, gitu kan. Iya. Nanti kalau ada jebol jangan lupa royalti palak kan. Ya, lupa Iya, lagi. gitu. Ya. Sayang Gimana? banget ini buku. Sampai lagi pengarangnya ini bukan orang ece-ece, seorang ahli torikoh begitu. Jadi insya Allah qualified ya. Insya Allah. Karena di muqaddimahnya beliau juga bilang bahwa metode ini selalu saya pakai untuk memberikan manfaat kepada orang-orang yang bertanya, dari kelas orang-orang awam sampai ke para petinggi. Jadi para pejabat yang datang ke beliau kemudian nanya, ya beliau tetap pakai metode ini gitu. Iya. Nah, Jadi memang sudah ditajribahin kayak oleh ya. beliau. Jadi, ya. bahkan sepertinya pakaiannya beliau ini. Jadi pakaiannya beliau kalau ada orang bertanya, beliau makainya ini gitu. Karena paling nggak ini pejabat-pejabat nih kudu punya nih. Kira-kira gue menyalon apa kagak nih? Habis acara ini saya banyak tamu harus ini. Ya. Tapi jangan lupa royalti. Ini kira-kira di mana bang? Kudu dapetinnya bang. Oke, Buku ini. ya. Keren buku bang ini bang. Mantap bang Makmun ya, Syemiri ya. Kiai juga luar biasa, walaupun singkat tapi penjelasan Kiai ini sudah mengenal lah. Iya. Jadi kita juga sudah aplikasi beberapa permasalahan ya. Alhamdulillah bisa terjawab bang ya. Intinya dapatkan dan miliki segera. Harus itu. Baik, bagi teman-teman sahabat-sahabat Sinau Rasa dan mungkin juga sahabat-sahabat lain yang sedang menyaksikan YouTube kita ini, ada penawaran menarik untuk 50 pembeli pertama. Iya. 50 pembeli pertama, saya ulang, cukup mendapatkan dengan 20.000 aja. Murah banget bang. Ini memang keluasan hati Kiai ingin memberikan manfaat, tapi juga tidak harus dengan biaya mahal gitu. Oh iya. 50 pembeli pertama cukup dengan 20.000. 20.000. Oke. Rokok Untuk sebungkus, selanjutnya, Rokok sebungkus. sebungkus juga masih kurang bang. Iya. Selanjutnya kita akan rilis harga 38.000. Oke. Cara mendapatkannya teman-teman langsung bisa akses website Falak Ruhani di www.falakruhani.com. Saya ulang ya, www.falakruhani.com, atau bisa ke WhatsApp kita di 0811 889 308. Saya ulang, 0811 889 308.
segera dapatkan buku ini karena tadi luar biasa. Luar biasa. Dan mudah untuk diaplikasikan. Sudah ada caranya, sudah ada artinya nih buku permasalahan dengan jawaban ya. Bang, Oke. 30.000 38. 38. Ya. Seandainya Harga orang normal. konsultasi sama saya, Bang. Nah, satu kali udah 50 kali lipat, Bang, itu. Luar biasa bayarannya ya. Oke. Oke, ini juga diikhlaskan untuk teman-teman bisa mengajarkan atau Iya, memberikan iya. manfaat gitu ya. Ini Boleh sudah, ya. sudah milik bersama. Milik bersama. Alhamdulillah. Satu lagi, Bang. Hasanah keilmuan, Bang, ini. Nah, memperkaya. Memperkaya. Dan Memperkaya. ini bagi saya kitab langka, Bang. Ya. Bagi Ya, kitab langka. karena memang saya tidak ada kitab ini tidak beredar di Indonesia. Masya Ya, Allah. jadi saya pun dapatnya juga kopian Ya. dari sahabat yang memang beliau orang dari Toreko Ismailia di Sudan gitu ya. Makanya kemudian kita terjemahkan, tapi bukan diterjemahkan secara utuh. Makanya kemudian kita berani bikin judul baru di sini. Iya, iya. Al-Hiro Ikhtiar Pengambilan Keputusan. Setidaknya ini menjadi khazanah baru lah buat Oke. kita mudah-mudahan. Dan Terima kasih. mungkin baru satu-satunya di Indonesia nih Kiai ya. Ya. Yang Dan, bisa dan ada di Al-Hikam di Lab Palak Rohani. itu. Astagfirullahaladzim. pendiri kalau udah ngomong udah luar biasa deh. Baik Kiai, terima kasih waktunya. Sama-sama. Juga Syekh Miri, Siap. Bang Makmun. Ini terima kasih juga saya di tengah- bisa diajak gabung. Siap di tengah kesibukan Abang ngajar ya tiap hari kayaknya tiap malam ya. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang. Itu kayak restoran Bang, rumah makan. Baik teman-teman sekalian, terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Jangan bosan ikutin channel kita, akan ada tema-tema yang menarik ke depannya. Dan kita doakan Kiai Irfan juga tetap Amin, sehat amin, biar bisa amin, amin. mendampingi mengajar kita ya. Siap, siap. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Seth. wabarakatuh. Ya, terima kasih.